Selamat malam Tante. Di sini Nadia sama saya mau kasih video tutorial cara download Claude dan menggunakan Claude. Oke, langkah pertamanya itu Tante, kita bisa ada dua opsi. Yang pertama itu kita pakai Claude via website atau bisa kita install di laptop kita. Kalau kita pakai Claude via website, tinggal ketik aja di browser Claude AI. Nah, nanti Tante klik aja yang ini, logo Claude ini yang ada orange-nya gini ya Tante. Klik ini aja. Nanti di sini boleh klik continue with Google, ini kayak login dan bisa pakai akun yang Tante inginkan. Oke, ini dia. Kita udah bisa akses Claude-nya via website. Mudah. Tapi karena saya lumayan sering pakai Claude dan untuk buka browser ini lumayan lama yang ngabisin waktu saya kira. Jadi saya download Claude-nya aja Tante. Nah, cara downloadnya tuh kayak gini. Sama seperti tadi kita ketik aja Claude AI download. Nah, di sini dia. Kita klik. Karena saya di sini menggunakan laptop Windows, kalau misalkan Apple itu nanti Tante bisa klik macOS ya Tante ya, di sini download sama kok dia tahapannya. Karena saya Windows, langsung saya download aja download for Windows. Nah, ini ada dua dia. Ini Windows yang biasa dan ini Windows yang ARM64. Kurang lebih beda versi aja sih Tante. Beda versi itu maksudnya sama seperti aplikasi, dia ada aplikasi yang biasa atau aplikasi yang light. Kayak Shopee, dia ada Shopee biasa, ada Shopee Lite. Dia bisa kok, dia sama-sama bisa untuk berbelanja, tapi yang membedakan itu ukuran besar aplikasinya. Jadi menyesuaikan lagi ke laptop kita, apakah ruang penyimpanannya masih ada atau sedikit kayak gitu. Karena di sini lumayan masih ada ruang penyimpanan saya downloadnya Windows yang biasa. Ini kita start aja sambil tunggu loadingnya. Nanti Tante juga bebas ya mau pakai Microsoft Edge. Kalau saya Microsoft Edge yang logonya ini, bisa pakai Firefox juga, bisa pakai Google Chrome dan sebagainya. Nah, ini udah selesai. Kita cari folder downloadnya itu di mana tadi. Kalau saya sih di local disk C, tapi umumnya untuk punya Tante kemungkinan itu di download sini Tante, di sini muncul ya. Tapi karena saya udah ubah beberapa pengaturan di laptop saya, jadi di sini dia. Nah, ini di Claude Setup. Kita klik 2 kali Tante. Ini sedang proses download. Oke, tahap install di laptop kita sudah selesai Tante. Nanti Tante bisa klik ya saja. Untuk akses kamera di sini boleh ya saja Tante ya. Terus get started. Nah, sama dia seperti tadi saat kita login via website. Di sini di aplikasinya kita login juga Tante. Oke, lanjutkan. Di sini open. Setelah proses loginnya diarahin ke website, nanti kita akan dibalikkan lagi ke aplikasinya. Ini akan membuka aplikasi Claude-nya. Oke, ini boleh kita minimize dulu Tante. Ini kita ini juga boleh dihapus Tante, karena ini udah nggak kita perluin lagi. Nah, kita ke bawah. Di sini muncul ya Claude gitu. Tapi di sini kita boleh
close dulu. Nah, di sini kan nggak ada gitu tante ya aplikasi Claude. Kalau kita mau akses itu ketik di sini kan nanti. Tapi itu lumayan ribet. Jadi caranya biar dia muncul shortcutnya di sini, aplikasinya di sini. Nanti tante boleh klik logo Windows. Kalau saya di Windows ada logo jendela gitu tante di keyboardnya. Ditekan logo Windowsnya, terus ditekan juga huruf R. Jadi dia muncul ini command run. Nah di sini tante klik aja, ketik aja sh shell titik 2 apps folder. Nah, udah diketik nanti tante oke aja. Oke, muncullah Claude di sini tante. Nah, dan itu juga bisa digunakan untuk aplikasi lain tante ya. Misalkan tante punya aplikasi ada WA gitu, WA-nya nggak muncul ya di tampilan depan sini, tante bisa munculin lewat sini gitu. Nih kita ketik, misalkan ketik ini WA, tante bisa klik kanan nanti, klik kanan terus pilih yang create shortcut. Karena di sini saya ingin Claude-nya aja yang muncul, saya klik kanan terus saya create shortcut dan ini klik yes saja. Boleh di close dan muncullah Claude-nya tante di tampilan awal laptop kita. Ini boleh diklik tante, kita buka aplikasinya. Nah, inilah tampilan awal dari Claude-nya. Di sini lumayan banyak sih tante, ada pilihannya itu tentang jenis AI yang akan kita gunakan. Ini boleh diklik. Nah, di sini kan ada model Haiku, Sonnet, Opus, Fable. Kurang lebih apa tuh sih artinya gitu. Terus di sini juga ada effortnya yang low, medium, high, extra, max gitu. Apa sih? Nah, sebelum kita mulai prompt, Cahya mau sharing sedikit dulu ya tante. Apa perbedaan dari keempat jenis AI itu? Jadi tante, di Claude itu dia ada 4 tingkatan AI. Yang paling rendah itu, yang paling di bawah itu ada Haiku, terus ada Sonnet, ada Opus, dan Fable yang paling tinggi. Yang membedakannya itu adalah kalau kita pakai analoginya itu Haiku ini dia seperti anak SMP. Dia AI-nya pinter gitu, tapi pinternya setara atau mentok di level SMP lah. Sedangkan Sonnet SMA, Opus, dan Fable selanjutnya. Perbedaannya adalah model Haiku dan Sonnet ini gratis dia. Kita bisa gunakan gratis tante. Sedangkan Opus dan Fable ini harus berlangganan. Nah ini kan kalau kita mau klik Fable ini harus kita upgrade dulu. Kurang lebih kalau nggak salah biaya berlangganannya itu kemarin Cahya 380 ribuan per bulan. Kalau setahun dia dapat promo, tapi lumayan juga harganya. Opus juga sama. Karena yang gratis ini hanya Haiku dan Sonnet, jadi saya lebih sering pakai yang Sonnet. Itu. Terus selanjutnya semua AI ini bisa dipakai kok tante untuk nanya-nanya hal random, untuk membuat PowerPoint, untuk mengerjakan tugas-tugas gitu. Tapi kalau semisalkan saya sebelumnya pernah pakai model Haiku dan model Opus, itu kerasa beda ya tante. Kerasa bedanya itu kalau kita pakai Opus dia lebih cepat, cepat ngeprosesnya. Semisalkan kita mau minta tolong ke AI-nya buatin PowerPoint. Kalau kita pakai Haiku, mungkin proses pembuatan PowerPoint-nya tuh bisa 10 sampai 15 menit. Sedangkan kalau kita pakai Opus, itu bisa 5 menit aja udah beres PowerPoint-nya gitu. Tapi itu nggak terlalu masalah juga sih. Yang penting kita bisa gunakan AI-nya dengan gratis dan praktis. Selanjutnya,
Itu yang membedakan keempat jenis AI ini. Nah, selanjutnya di bawahnya ini ada effort tante. Kalau saya defaultnya itu pakai medium aja. Effortnya itu contohnya seperti ini. Semisalkan kita nanya ke Claude pakai effort yang low. Contoh pertanyaannya itu, apakah tidur kurang dari 8 jam tidak baik untuk kesehatan? Kalau kita pilih low, jawaban dari Claude-nya itu singkat aja tante. Singkat. Jawabannya itu kayak, ya, tidur kurang dari 8 jam tidak baik bagi kesehatan. Sebatas itu aja. Sedangkan kalau kita pakai model medium, itu selain dia memberi jawaban ya atau tidak, nanti dia akan memberi penjelasan atau statement kenapa sih tidur kurang dari 8 jam itu nggak baik. Nah, kayak gitu. Jadi sesuai dengan namanya effort, dia proses menjawabnya lebih ada usaha lah, nggak sebatas ya atau tidak gitu. Kenapa saya nyaranin medium aja tante? Karena kalau kita pakai yang max, nanti AI ini dia cepat limit itu di AI ini kan kita pakai versi gratis. Nah, tiap kita gunakan AI ini itu dia ada limitnya nanti. Limit itu seperti apa bilangnya? Kita ada batas pemakaiannya. Semisalkan kita pakai model max saat ini dan kita ketik suatu tugas untuk AI-nya kerjakan, itu dia selesai tugasnya dengan bagus, dengan baik. Tapi kalau kita ingin gunakan AI-nya lagi, kita harus nunggu beberapa jam tante, karena kita udah gunakan effort yang paling max. Dia kayak capek gitu dia, karena kita udah gunakan effort paling max, jadi dia istirahatnya lebih cepat. Sedangkan kalau kita gunakan effort yang medium, dia waktu istirahatnya lebih lama. Dalam artian, kalau kita pakai model medium, kita bisa gunakan AI ini selama 3 jam, 5 jam. Sedangkan kalau kita gunakan model max, kita hanya bisa gunakannya 1 jam, bahkan kurang dari 1 jam kayak gitu. Jadi untuk penggunaan sehari-hari yang saya rasa intens ya, untuk menggunakan AI ini saya pakai medium aja, biar dia nggak cepet limit atau nggak cepet capek AI-nya. Karena kalau dia capek, kita nggak bisa ngirim pesan dan dia nggak bisa menjawab pesan itu. Oke, itu penjelasan mengenai model AI dan effortnya. Kita lanjut ke cara nge-prompt-nya, cara menggunakan AI-nya. Kalau tante nanti boleh klik gini tante ya, di new. Nah, ini dia new chat. Saya pakai contoh karena sebelumnya saya udah pernah buat PowerPoint di sini gitu. Ini ada reward chatnya, yang ini. Caranya itu tante, ini saya copy dulu ya. Tante, ini tambah. Jadi tambahnya ini dia bisa nambahin foto, nambahin file, dan sebagainya. Dalam kasus ini kita ingin buat PowerPoint. Nah, data dalam PowerPoint itu diambil dari file Excel contohnya. Jadi kita bisa klik tambah, terus add files or photo. Nanti di sini tante bisa cari di mana tante naruh datanya. Ini ada data dummy tentang Telkomsel. Anda klik aja open, nanti dia akan muncul di sini. Nah, cara nge-prompt-nya itu ibarat kita punya rekan kerja tante. Kalau kita punya rekan kerja dan minta tolong ke dia buatin PowerPoint, kan tante pasti ada ngasih ketentuannya. Ketentuannya itu kalau bisa sedetail mungkin tante. Karena kalau misalkan tante cuma menyertakan Excel dan tante cuma ngetik buatkan saya PowerPoint, nah itu mungkin nanti hasilnya nggak sesuai harapan kita tante. Begitu juga sama AI.
mirip lah kalau kita sama rekan kerja kayak gimana ada sama AI. Kalau kita tinggal ketik ini, dia jadi PowerPoint-nya, tapi hasilnya kurang sesuai harapan kita. Jadi kita perlu kerja 2 kali gitu saya rasa. Sehingga biar hasilnya sesuai keinginan kita klik aja, kita ketik aja seperti yang di atas ini. Nah, tolong buatkan saya PowerPoint dari file Excel di atas dengan ketentuan ini. Mungkin tante ingin menggunakan tema provider Telkomsel. Terus yang kedua halaman pertama itu berisi identitas diri tante. Yang ketiga batasi 10 halaman. Itu bebas tante, mau tante batasin 20, 30 bebas. Yang keempat gunakan kata baku. Kelima penjelasannya unik. Dan keenam tampilannya menarik kayak gitu. Nanti kalau tante udah setelahkan file Excel-nya dan udah diketik juga, nanti tante tekan yang ini tante ya, yang send message ini. Karena kalau udah tante tekan ini, nanti dia ada loading gitu. Ada loading itu ini karena kita pakai versi gratisan, lumayan lama loading tante, 5-10 menit lah. Itu bisa ditinggalin aja. Dan biar lebih praktis, kan dia misalkan loading nih tante ya, loading gitu gini. Ini kita pencet lagi ya. Nah, kayak gini dia loadingnya. Ini bisa kita minimize saja. Bisa kita minimize. Terus kita kerjakan hal lain. Bahkan kita bisa buka browser, bisa buka WA tanpa mengganggu proses AI-nya ini membuat PowerPoint-nya gitu. Oh, ini dia ada arahan. Bisa tolong upload file data dummy, bisa. Nih, kita add files, kita langsung kirim aja. Sembari menunggu ini kan ada riwayat chat ya tante ya. Waktu itu Nadianya pernah juga buat PowerPoint untuk mamanya. Contohnya itu ini Astakosale Kosali. Nah ini dia dari awal. Ini Nadianya dia ngirim file doc mungkin dari Word. Nah ini dia menjelaskan bahwa dia itu sebagai apa posisinya. Nah, dia menjelaskan bahwa posisi mamanya dia itu sebagai dosen dari Hunhi yang ingin memaparkan materi. Tolong pahami kedua file ini dengan seksama. Jadi file Word yang dikirim ini dipelajari dulu sama AI-nya. Nah, setelah ini dikirim, AI-nya akan menjawab. Filenya sudah dibaca. Topik intinya sekian, strukturnya ada pendahuluan, tinjauan. Ini berdasarkan isi dari file yang dikirimkan. Nah, selanjutnya Nadia tuh ngetik dia. Nah, aku kasih kamu tugas untuk jadikan 2 file itu dalam satu PowerPoint. Tapi sebelum memproses itu, apakah ada yang ingin kamu konfirmasi dulu? Nah, konfirmasi ini dalam artian dia nanya AI-nya presentasi ini untuk konteks apa? Tuh, dijawab sama Nadianya seminar internal kampus. Terus bahasa slide-nya gimana? Mau bahasa Inggris saja kah? Mau bahasa Indonesia kah? Atau campuran keduanya? Terus perkiraan jumlah slide-nya juga. Karena waktu itu Nadia request ringkas, jadi diberi 10-12 slide aja. Ini juga ada gambar nanti. Kalau kita ingin menambahkan foto gitu di PowerPoint-nya bisa. Nanti bisa kita minta AI-nya nyari gambar sendiri atau berdasarkan gambar yang kita punya. Nah ini jadilah dia. Ini PowerPoint yang pertama. Kita cek dulu. Nah ini jadinya PowerPoint-nya tante. Habis itu Nadianya baru bilang dia tante, ternyata kata mamanya jadikan 2 PowerPoint. Karena ini kan sebelumnya jadi 1 tante ya.
Ternyata mamanya mau dua, yang satu bahasa Inggris, yang satu bahasa Indonesia gitu. Terus ada tambahan juga dari Nadianya, sebelum dijadikan PPT, coba cek dulu kaidah kebahasaannya itu sesuai KBBI, ada tipe, dan usahakan bahasanya ilmiah gitu. Oke, ini dikirim, terus dicek lagi sama AI-nya, bla 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 bla, dan dia dijadikan dua file terpisah, hasilnya di bawah ini gitu. Ini yang bahasa Indonesia, yang di bawahnya bahasa Inggris. Nah, kita cek lagi ya, untuk ini sudah jadi belum. Oke, ini sedang memproses dia. Itu lumayan lama tante, karena kita gunakan model yang gratisan, tapi nggak masalah sih bagi saya. Oke, ini jadinya dia. Nah, ini presentasi PowerPoint sudah selesai dibuat, 10 halaman dengan tema merah khas Telkomsel. Oke, ini boleh kita klik dulu tante untuk open, untuk membukanya. Oke, perlu diperhatikan tante, untuk tampilan di sini itu bisa jadi berbeda ya ketika kita download file PowerPoint-nya. Jadi saran saya sebaiknya itu kita klik download and open-nya. Nah, jadi dia akan mendownload dan membukanya di PowerPoint. Ini boleh di enable editing biar kita bebas merubah sesuatu gitu. Nah, ini covernya, laporan kinerja semester 1. Nah, ini bisa diubah judulnya segala macam, bisa kita edit gitu. Terus apa yang akan dibahas gitu. Ini juga bisa dikasih tahu nanti AI-nya tante, kalau misalkan ini nggak sesuai, mungkin yang dibahas tuh hanya bagian 1 sampai 3. Nanti tante bisa bilang. Oke, ini coba ya kita ke AI, kalau udah lagi. Oke, maaf tante, ada sedikit tambahan. Semisalkan nanti kan tante ngetik dari PowerPoint yang jadi itu, tambahkan logo Telkomsel. Nah, semisalkan tante nggak sengaja nanti klik enter, karena selain kita klik di sini, klik enter di keyboard itu bisa juga ngirimin pesan kayaknya langsung kayak gini. Nah, ini. Semisalkan ini nggak sengaja nanti, sedangkan dia udah diproses gitu, nanti tante bisa klik ini yang kotak ini tante, stop cloud response. Nah, berhenti nanti dia, misalkan nggak sengaja. Terus yang kedua, misalkan nanti tante mau nambah revisi kan, nah biasanya kan nambahinnya di paragraf kedua tante ya. Caranya biar dia ke bawah itu tante klik shift di keyboard, klik shift sama klik enter bersamaan, nanti ke bawah dia. Ini satu, misalkan lagi juga mau ke bawah, klik shift sama enter. Maaf nih. Nah, misalkan mau lagi pesannya ada di bawah, nanti tante klik shift sama enter lagi. Ini 2 kayak gitu. Karena kalau dia klik enter aja nanti otomatis terkirim pesannya. Itu aja sih tambahannya tante. Ini tante ketik aja ada revisi 1. Pembahasan dari nomor 1 sampai 3 saja itu. Terus yang kedua, kita cek lagi nih, apa sih yang masih keliru gitu. Oke, mungkin bisa kita ubah pakai bahasa Inggris. Ubah pakai bahasa
ubah menggunakan bahasa Inggris. Terus kalau tante juga mau ini jadi laporan, bisa dijadikan hasilnya berupa format PDF. Jadikan dalam bentuk format PowerPoint dan PDF. Ini bisa dikirim lagi tante, dan dia memproses sama lumayan lama seperti tadi. Nanti hasil downloadnya bisa tante lihat di gini ya, file explorer ini, terus di downloadnya ini, laporan kinerja Telkomsel. Selain PowerPoint, dia juga bisa buat Word juga tante, bisa buat Excel juga, lumayan banyak. Oke, ini dia hasilnya tante. Ini bisa kita close dulu. Yang ini PDF-nya, delete and open. Nah, ini dia hasil berupa PDF-nya. Tadi kan revisi kita itu pembahasannya cukup pakai nomor 1 sampai 3 saja. Terus yang kedua tuh gunakan bahasa Inggris. Nah, ini sudah diubah juga sama AI-nya. Dan hasilnya nanti bisa tante lihat di file explorer, di download di sini. Oke, sekian dari kami tante mengenai download Claude, terus cara menggunakan Claude dan sebagainya. Semisalkan nanti ke depannya tante ada kesulitan dalam proses download maupun menggunakan Claude-nya, nanti tante jangan sungkan-sungkan untuk kabarin Nadia tante ya. Nanti Nadianya akan meneruskan ke saya. Jadi chill aja, luas aja. Misalkan juga langkah-langkah yang saya berikan lewat video ini mungkin agak susah dipahami, nanti kita bisa pertemuan online, entah itu Zoom, Meet, dan sebagainya. Jadi chill aja tante, aman aja. Oke, sekian dari saya dan Nadia tante. Mohon maaf kalau misalkan ada salah kata, salah ucap dan sebagainya. Kami tutup dengan terima kasih.